Di dunia kasino, semua orang tersenyum, semua orang tenang, mewah, elegan, dan penuh uang. Namun di balik meja permainan, setiap orang menyembunyikan sesuatu. Kebohongan, keserakahan, dan pengkhianatan. Karena di tempat ini, orang gak hanya berjudi dengan uang, mereka berjudi dengan hidup. Dan saat satu permainan besar dimulai, gak ada yang tahu siapa yang sebenarnya sedang memainkan siapa. Inilah kisah aksi kriminal paling heboh dalam film High Rollers. Cowok dan cewek ini adalah sepasang kekasih yang cukup unik karena si cowok itu mantan pencuri ulung yang saat ini udah pensiun sebenarnya. Kalau si cewek itu mantan agen FBI. Mereka pernah ketemu dalam suatu kasus sampai akhirnya malah jatuh cinta dan jadi pasangan. Si cowok namanya Mason, diperanin sama John Travolta. Kalau si cewek namanya Amelia, diperanin sama Gina Gershon. Mereka nih sekarang lagi di pantai untuk menikmati liburan sekaligus menghadiri undangan pernikahan teman dekat mereka. Di situ mereka juga ditemenin sama saudara kandungnya Mason tuh. Dia namanya Sean. Mereka bertiga bener-bener deket banget. Amelia udah dianggap kayak keluarga walaupun belum nikah sama Mason. Gak lama kemudian dimulailah akad nikah teman mereka itu. Si pengantin cewek namanya Ling, kalau si pengantin cowok namanya Charas. Sedangkan pastor yang menikahi mereka berdua itu namanya Anton. Di situ juga ada teman mereka satu lagi, si botak itu namanya Hector. Jadi pernikahan Ling sama Charas nih emang bener-bener private banget. Awalnya acara akad nikah itu terasa serius dan hikmat. Baru aja para pengantin pengen mengucapkan ikrar pernikahan. Tapi tiba-tiba ada kapal laut yang meledak dalam jarak nggak jauh dari mereka. Langsung pada kaget dan takut kan tuh. Tiba-tiba banget lagi acara nikahan malah ada tragedi. Mereka langsung coba lihat keadaan kapal laut itu sambil kebingungan. Yang bikin tambah bingung, tiba-tiba ada helikopter yang datang ke tempat mereka di situ. Dua orang yang pegang senjatong langsung ngincer mereka. Pada panik dan lari dong mereka karena nggak ada persiapan apa-apa. Pada ketakutan semuanya. Udah gitu, ternyata bukan dari helikopter doang, tapi komplotan misterius bersenjatong itu juga datang dari mobil dan arah lain. Ada apaan nih ya? Ternyata komplotan misterius bersenjatong itu mau menculik Amelia, kekasihnya Mason. Amelia dibikin gak sadar tuh, tapi Mason sama yang lainnya juga gak bisa berkutik. Mereka cuma ngeliat Amelia dibawa masuk ke dalam mobil komplotan itu. Gak lama kemudian, Mason sebagai cowoknya langsung pakai mobil buat kejar komplotan itu. Dia pengen berusaha buat menyelamatkan Amelia nih. Dia kejar terus mobil itu. Tapi apesnya komplotan itu punya penembak jitu yang nembakin senjatong ke arah mobilnya Mason. Jadinya mobil Mason kecelakaan tuh. Tapi untungnya Mason masih hidup walaupun gak bisa selamatin Amelia. Malamnya, Mason dan teman-teman langsung pada berdiskusi sebenarnya siapa komplotan itu, tapi mereka curiga sama musuh bebuyutan mereka di dunia pencurian dan perampokan, yaitu Salazar. Soalnya sistem di laptop Ling yang sempat mereka pakai buat aksi pencurian di masa lalu udah diretas dan gak bisa dipakai lagi. Mereka makin yakin nih kalau musuh bebuyutan masa lalu mereka di dunia pencurian dan perampokan pengen manfaatin mereka. Dan bener aja dong, tiba-tiba Mason dapat telepon dari bawahannya Salazar, yaitu Flowers. Si Flowers langsung bilang kalau Salazar pengen Mason dan timnya melakukan misi perampokan. Kalau berhasil, nanti Amelia bakal dibalikin. Salazar wants us to do a job for him. Is that right? Very astute. In payment for successful completion of the assignment will be the safe return of Amelia Decker. Mason udah berusaha buat negosiasi pakai cara lain, tapi Flowers menolak. Katanya tunggu aja nanti, sejam lagi bakal ada tim yang jemput mereka buat ke suatu tempat pertemuan. Sejam kemudian beneran ada timnya Flowers yang jemput Mason serta kawan-kawan ke dalam mobil. Paginya mereka udah ketemuan sama Flowers nih. Langsung dia kasih tahu kalau Mason dan timnya bakal ngerampok penthouse pemilik usaha hotel dan kasino bernama Z. Di penthouse-nya Z itu ada brankas tersembunyi yang isinya harta sangat berharga. Mason dan tim ditugasin buat ngerampok brankas itu. Penthouse is safe. You must find a way to access it. What's in the safe? You'll be told when the time's right. What kind of safe we talking about? I don't know. Langsung dijelasin juga tuh bentuk penthouse-nya kayak gimana, sistem keamanan di situ kayak gimana, dan segala macemnya. Besoknya Mason dan tim langsung melakukan aksinya di hotel kasino punya Z.
Di sini mereka berpencar dan melakukan penyamaran yang punya perannya masing-masing. Ada yang jadi sepasang kekasih, ada juga yang jadi orang kaya dan suka main kasino. Mereka siap beraksi di tempat mewah ini. Pas baru masuk ke tempat kasino, Mason langsung ditemenin sama kekasihnya Z tuh. Kekasihnya Z itu namanya Bella. Mason dikenalin lah sama area-area kasino di hotel itu. Dan katanya kamar Mason itu satu lantai di bawah penthouse punya Z. Keren juga nih penyamarannya Mason. Awal-awal Mason sama Anton pura-pura kayak baru kenalan di situ. Mereka meyakinkan Bella kalau nggak ada di antara mereka yang saling terkoneksi. Jadi bener-bener orang lain semua. Harus sering-sering acting nih mereka semua. Pas masuk ke kamar hotelnya sendirian, Mason langsung ditelepon sama Flowers tuh. Flowers bilang dia akan terus memantau Mason dari kamera. Dia ngewanti-wanti Mason jangan sampai ketahuan Z kalau dia kerja buat Salazar. Karena Salazar itu musuh bebuyutannya Z. Black, sir, Salazar, bitter enemies. If Zayd finds out who you're working for, You will not be arrested. Very likely, you will die a slow, excruciating death. well, it sounds like you're telling me to take care of myself. Di sisi lain, Amelia malah lagi diajak buat makan malam bareng sama Salazar tuh. Di situ Salazar bilang dia pengen berteman sama Amelia, tapi Amelia jawab dia nggak mau berteman sama orang yang suka bikin orang lain metong. Kalau Mason walaupun masa lalunya orang jahat juga, tapi dia nggak pernah bikin orang lain metong. Jadi Amelia masih bisa jatuh cinta. Jadi dibanding-bandingin tuh Salazar sama Mason. Pas makan, Salazar bilang kalau dia tahu Amelia pada saat jadi agen FBI juga pernah bikin orang metong. Jadi Salazar menganggap Amelia nggak ada bedanya sama dia. Sementara itu, Mason sama timnya lagi mencoba melacak di mana tepatnya letak brankas di dalam penthouse Z itu. Link coba melacak pakai sistemnya dan katanya mungkin ada di belakang salah satu lukisan. Mereka juga coba berdiskusi nih rencananya ke depan aksi mereka bakal kayak gimana. Di sisi lain ada Z nih yang lagi kasih hukuman metong ke orang yang berkhianat ke dia. Z nih emang terkenal dengan kekejamannya. Dia nggak bakal kasih ampun kalau ada orang yang berkhianat. Apalagi musuh dia berulah, pasti bakal dia cecer dan hajar terus-terusan. Dia nggak ada takut-takutnya bikin orang lain metong. Sangar banget kan ya? Gak lama setelah itu, Z udah balik lagi ke hotel dan kasino. Di situ dia langsung disamperin sama kekasihnya tuh, alias Bella. Dan gak pakai lama, Bella langsung mau bawa Z kenalan sama Mason. Karena Mason kan bisa dibilang di situ sebagai customer VIP, nyewa kamar termahal dan terkenal sebagai pemain kasino handal. Pas lagi kenalan sama Z, Mason tenang banget. Dia gak kelihatan panik atau ketakutan. Di situ Sean dikenalin sebagai tangan kanannya Mason. Karena masih awal kenalan, jadi Z sama Bella belum ada kecurigaan apapun nih. Masih aman-aman aja. Malah Mason diajak buat ngobrol santai berdua sama Z. Di situ ceritanya tiba-tiba ada Anton yang datang sebagai musisi dan kenalannya Mason. Mereka pura-pura ketemu dan langsung dikenalin tuh Anton ke Z. Dan di situ Z langsung ngajak Mason sama Anton buat main poker bareng besok malam. Karena mulai ngerasa asik tuh dia sama Mason dan Anton. Dan besok mereka bakal main poker di penthouse-nya Z. Wah, kesempatan banget gak sih ini? Talking about setting up a private game of poker in the penthouse. Well, I'd be delighted to make those arrangements, so long as I have a seat at the table. You got game too? She's almost as good as I am. Is that right? Tomorrow night, then? Oh, okay, if we're gonna do this, we gotta do it right. Big stakes. Pas sudah selesai beradegan sandiwara di depan Z tadi, Sean sebagai saudara kandungnya Mason langsung mengingatkan Mason buat hati-hati. Karena dari tadi Sean ngeliat Z kayak emang bener-bener orang sangar dan kejam gitu. Dia pasti nggak mau dong Mason sampai kenapa-kenapa nantinya. Tapi yang jelas, Mason pede kalau dia bisa menyelesaikan misi ini dan merebut kembali Amelia. Gak lama kemudian, timnya Mason udah maju selangkah ke depan nih. Link yang tadi berpura-pura jadi cewek pelayan, dar langsung ambil gelas punya Z buat ngeliat gimana sidik jarinya Z. Karena mungkin biometrik sidik jari itu nanti bakal berguna buat membuka kunci brankas punya Z. Link bakal mengurus sidik jari itu. Tapi apesnya pas Hector lagi berjalan di tempat kasino, tiba-tiba ada seorang informan yang kasih informasi ke FBI buat kasih tahu kalau di hotel dan tempat kasino punya Z itu ada Hector. Wah, kayaknya Mason sama timnya juga lagi diburu sama FBI nih ya. Richter spotted Hector. Where? Casino. You're shitting me. Might want to get over here. Yeah, copy that. What's up, man? Change of plans. One of our informants spotted Hector Flores at the Scarlet Hill Casino in New Orleans.
Besok paginya, Mason yang baru bangun tidur udah dapat telepon dari Salazar. Di situ Salazar bilang kalau dia tahu nanti malam Mason dan tim bakal beraksi buat ngebobol berangkas punya Z. Salazar bilang dia bakal kasih tahu apa isi berangkas itu pas Mason udah bener-bener bakal bisa ngebobol berangkas itu. Di situ obrolan mereka sempat nyinggung soal Amelia juga. Mason sampai kesel karena nggak dikasih kesempatan buat ngobrol sama Amelia. Bukan cuma itu, ada satu hal yang bikin shock. Di situ Salazar ngomong kalau Z adalah saudara kandungnya Salazar. Jadi abang adik tuh Salazar sama Z sebenarnya. Salazar ngawanti-wanti kalau Z kalah main poker dia bisa kejam banget. Posing can make him violent. Are you telling me that Zaid Black is your brother? Mr. Flowers didn't mention that. No, he didn't mention that we're going to be in the middle of a deadly family feud. He didn't. Nggak pakai banyak basa-basi lagi, Salazar cuma bilang kalau dia nggak sabar ngelihat dan memantau aksinya Mason dan tim. Sebelum permainan poker dimulai nanti, Bella memastikan tempatnya baik-baik aja dan aman. Dia mengatur dan mengkoordinasi permainan dan tempatnya nih. Di sisi lain, Amelia lagi berusaha buat kabur dari Salazar nih. Dia mecahin kaca buat dijadiin alat tajam ngelawan Salazar dan penjaga rumahnya di luar. Dia pengen kabur dari tempat Salazar itu. Di sisi lain lagi, Mason dan tim yang udah siap buat beraksi malah nemuin satu hal baru nih. Ling bilang ternyata ada 2 berangkas di dalam penthouse-nya Z. Jadi mereka harus periksa dua-duanya di waktu yang bersamaan. Dan itu akan perlu usaha lebih. A second safe in the penthouse. George found it. In the staff bedroom down the hallway, behind that painting. Shit. Tapi ya udah mau gimana lagi. Mereka juga mau nggak mau harus bisa melakukan itu bersama-sama. Gak lama kemudian, Mason, Sean, sama Anton udah ketemuan sama Z dan Bella nih. Mereka bakal makan, minum, dan ngobrol-ngobrol dulu sebelum main poker bareng-bareng. Biar sama-sama santai dulu kan tuh semuanya. Di sisi lain ada orang bernama Chaz yang sebenarnya adalah teman dari pemilik nama samaran dari Mason. Dia dikasih tahu kalau ada temennya itu di penthouse Z. Padahal mah itu bukan temennya, tapi Mason yang lagi nyamar. Di sisi lain lagi, Ling sebagai orang yang bisa meretas sistem langsung kasih akses ke Salazar buat ngeliat kamera CCTV di penthouse-nya Z tuh. Jadi nanti Salazar bakal selalu ngeliat aksi dari Mason dan para tim. Di sisi lain lagi, Hector lagi siapin petasan buat mengalihkan perhatian Z dan Bella pas lagi main poker nanti. Karena petasan itu bakal kelihatan dari jendela penthouse-nya Z. Jadi setiap orang emang punya peran dan tugasnya masing-masing nih. Sementara itu, Mason agak panik dikit nih pas dikasih kabar sama Z kalau temen dia ada yang mau datang, alias si Antonelli itu. Padahal mah itu bukan temen dia kan, Mason cuma lagi nyamar aja di sini. Duh, ketahuan gak ya nanti? Tapi akhirnya mau nggak mau mereka pada coba main dulu dah di situ. Karena nggak mungkin langsung kabur kan, sedangkan Ling bakal bantu memantau nih mobilnya si Antonelli udah sampai mana. Jadi biar Mason menyelesaikan misi dulu sebelum Antonelli datang. Di tengah-tengah permainan itu, Z ngerasa nyaman sampai dia berani buka-bukaan kalau Bella itu dulu sebenarnya kekasihnya saudara kandung dia, alias Salazar. Tapi sekarang udah dia rebut. Salazar yang dengar itu dari kamera CCTV langsung panas tuh. Dia nyuruh Mason buat segera beraksi sekarang juga. Di tengah-tengah permainan poker itu juga ada Ling nih yang masuk dan menyamar jadi asistennya Mason. Di situ dia mau kasih informasi penting dan juga kasih sesuatu diam-diam ke tangannya Sean. Jago juga nih si Ling kalau soal nyamar-nyamar. Tapi habis itu Salazar yang udah muak ngeliat Z dengan kecurangannya langsung nyuruh Mason buat cepet-cepet beraksi. Jangan main poker mulu dan ngabisin duit dari Salazar. You knew that Needle Puck has got something. How did yet you throw my money away? Well, part of the plan, Salazar. Mason's keeping your brother smug and off guard. God damn it, Mason. What's Sentinella's status, babe? Di situ Ling udah khawatir banget nih kalau mereka nggak punya cukup waktu. Karena 5 menit lagi, Antonelli bakal datang ke penthouse-nya Z dan pastinya bakal jadi ricuh. Karena udah mepet juga waktunya, jadi Mason izin pergi ke toilet dulu tuh. Padahal sebenarnya dia mau beraksi. Di sisi lain, ada Hector yang udah siap nyalain petasan buat mengalihkan perhatian Z dan Bella. Langsung seneng dia tuh pas petasannya nyala. Dan bener aja dong, Z sama Bella jadi pada liat petasan tuh. Sedangkan Mason lagi mencoba buat beraksi. Dia harus gerak cepet nih. Sementara itu, Ling juga buat kehebohan dengan meretas sistem kasino dan bikin duit ngalir ke semua orang di tempat kasino itu. Biar nanti Z jadi kebingungan kan tuh sama kehebohan itu, dan orang yang beraksi bakal ada 2 nih.
Pertama Mason, dan kedua Shaun. Karena brancasnya ada 2 kan, jadi mereka harus coba barengan dan perlu 2 orang buat melakukan ini. Pergerakan mereka bakal diarahin sama link dari monitor. Gak lama kemudian, akhirnya Mason bisa membuka lukisan yang di dalamnya ada brankas punya Z itu. Di sisi lain, Shaun juga udah bisa buka lukisan yang isinya brankas kedua itu nih. Dan sekarang mereka bakal buka brankas itu pakai sarung tangan yang ada sidik jari Z. Sementara itu, Z lagi sibuk ngurus tempat kasino karena habis diretas sama Link kan tuh. Dia lagi emosi banget nih. Di sisi lain, Antonelli udah mulai masuk ke hotel punya Z itu. Duh, gregetan banget kan? Saat itu juga, Link langsung fokus buat mengarahkan Mason sama Shaun biar bisa ngebuka brankas itu. 1. Go. Got it. Okay, time to spill. What are we looking for? Pas udah berhasil ngebuka brankas itu, Salazar langsung bilang kalau Mason sama Shaun harus nyari hard drive di brankas itu. Shaun sama Mason langsung cari-cari tuh. Akhirnya Shaun udah nemu dan bisa ngambil hard drive itu. Dia langsung seneng tuh, akhirnya bisa semakin dekat buat menyelesaikan misi itu. Link langsung nyuruh Shaun buat keluar dari ruangan itu. Harus gerak cepet tuh dia. Abis itu, Link langsung gerak cepet buat ngeretas sistem keamanan lift yang di dalamnya ada chest, biar lift itu nggak bisa bergerak ke atas. Dan untungnya, Link bisa ngelakuin itu. Emang set banget nih si Link. Gak lama setelah itu, Bella langsung dapat telepon tuh karena Chase terjebak di dalam lift. Dia mau keluar mau ngurus lift itu. Jadi Z lagi di luar ngurus tempat kasino. Sedangkan Bella bakal ngurus lift yang macet itu. Kesempatan dan waktu yang bagus nih. Saat itu juga Link ngeliat dari kamera CCTV kalau Hector lagi ditangkap sama petugas keamanan habis nyalain petasan tadi. Dia jadi kesel nih karena Hector ketangkap. Tapi mereka tetap harus fokus. Sekarang Link, Mason, sama Shaun lagi mau ngeliat apa isi hard drive yang diincer-incer sama Salazar itu. Ternyata isinya itu adalah saldo dari dompet kripto. Tapi nominalnya cuma 600 juta. Nggak ada yang begitu spesial. Mereka langsung pada bingung dong. Tiba-tiba Mason kepikiran. Kayaknya sebenarnya Salazar itu pengen ngincer dirt box. Wadah yang berisi informasi sensitif tentang keuangan. Tapi dia mengiranya hard drive yang ada di dalam brankas Z itu isinya dirt box. Padahal mah bukan. Mason juga curiga kalau sebenarnya Bella itu sengaja berkhianat dari Salazar ke Z karena untuk melindungi dirt box. Dan sekarang mereka harus cari tahu nih di mana dirt box sebenarnya. Pas ditelepon sama Salazar, Mason langsung bilang kalau dia tahu Salazar ngincer dirt box. Dan Salazar langsung nyuruh Mason cari dirt box kalau mau Amelia balik lagi. You have nothing to worry about. All I want is Amy back. You better fucking find it. Di sisi lain, Hector malah lagi ditahan nih sama Z. Hector pengen dikasih hukuman sama Z dan terancam metong. Pasti takut dong si Hector, tapi dia tetap berusaha buat tenang di situ dan tetap meladeni Z. Belum lagi di sisi lain tiba-tiba Charas ngasih tahu nih kalau FBI datang ke hotel itu. Mereka pasti takut kan tuh jadi incerannya FBI karena kan mereka komplotan pencuri juga sejak lama. Tapi mereka juga tetap harus jalanin misi ini. Jadi campur aduk nih masalahnya belibet. Bahkan Charas sempat kepikiran buat kabur dari misi ini dan menghilang bersama Link. Tapi Link tetap setia sama misi dan teman-temannya. Jadi Link nyaranin mereka harus tetap kerja sampai selesai. Sementara itu Link pinter banget nih. Dia pura-pura jadi asistennya Z dan nyuruh ke penthouse karena Antonelli lagi kesel. Dan jadinya itu bikin Z menunda hukuman buat Hector. Dia mau ke penthouse dulu nih sekarang. Abis itu Link tadinya mau lanjut kerja kan, tapi dia malah keganggu sama suara telepon HP Charas yang gak diangkat-angkat. Akhirnya dia angkat dah telepon itu. Dan ternyata itu adalah telepon dari Salazar yang ternyata bekerja sama dengan Charas buat merebut dirt box. Gila banget kan? Knows you're after the dirt box. Make sure he finds it, but do not let your little girlfriend upload it. Link yang kaget banget pas mengetahui itu langsung marah dan emosi sama Charas, kekasihnya sendiri. Link merasa ditipu banget sama Charas, ternyata bekerja sama dengan Salazar. Link langsung nyuruh Charas buat keluar, dia mau kerja sendirian. Duh, kasihan banget kan jadi Link ini, udah patah hati, ditipu pula. Tapi Link tetap harus bekerja buat misi ini. Di sisi lain, Mason malah udah terlanjur disamperin nih sama Bella. Di situ Bella ngajak Mason buat pergi ketemu sama Chaz.
Pasti deg-degan dong, karena Chaz kan udah jelas-jelas bukan temennya. Tapi saat itu Mason ngikut aja dah dia buat ketemu sama Chaz. Di dalam lift, Bella bilang dia tahu kalau Mason sebenarnya lagi nyamar. Bella nawarin bantuan kerjasama, tapi Mason tetap kalem. Dia nggak mau tergoda sama tawaran bohongan si Bella. Dan di dalam lift itu juga, Mason dikasih tahu sama Link, kemungkinan besar hard drive dirt box ada di dalam kalung punya Bella. Jadi sekarang Mason harus nyari kalung Bella itu tuh yang masih dipakai. Pas ketemuan sama Chaz, Mason langsung bilang lakukan rencana kedua sama Link di monitor. Dan saat itu juga dia langsung nyuri kalungnya Bella. What is this guy? That man, he was not Donovan Cage, no. He took my necklace. He took my necklace. Go! Go find him! Mason langsung lari kabur. Untungnya di situ juga udah ada Link yang siap buat kabur tuh. Jadi mereka bisa langsung gerak cepet buat kabur berdua pakai lift itu. Pada panik kan tuh. Sedangkan Z lagi membubarkan seisi gedung hotel dan kasinonya itu biar semua orang pada keluar. Sementara itu Anton lagi nolongin Hector nih. Dia bikin anak buahnya Z pada metong biar bisa selamatin Hector. Gokil dah kerja sama mereka semua nih. Pada saat set dan tahu tugasnya masing-masing dan juga saling tolong. Z udah marah banget nih, dia mengerahkan semua anak buahnya buat mengejar Mason dan komplotannya. Belum lagi sebenarnya kan Mason sama komplotnya juga lagi diincar sama FBI ya. Jadi dikejar dua kubu nih mereka. Dan bener aja dong, di situ Hector sama Anton udah ditahan tuh sama banyak agen FBI. Mereka juga cuma berdua kan tuh, yang lain lagi pada sibuk masing-masing. Di sisi lain, Mason, Link sama Shaun yang udah pada kumpul dan siap kabur malah ketahuan sama Z di situ. Pegang senjatong pula si Z itu. Get out. Get out where I can see you. You surprised me too with that ace up your sleeve. Saat itu juga di situ Mason langsung belak-belakan bilang kalau dia dikirim sama Salazar buat ngambil dirt box di kalungnya Bella itu. Z langsung minta Mason buat balikin, tapi Mason jawab nggak bisa karena dia pengen kekasihnya selamat. Z ngewanti-wanti kalau informasi yang ada di dalam dirt box itu sangat krusial. Kalau jatuh ke tangan yang salah bisa bahaya. Tapi Mason bilang dia nggak peduli, dia cuma mau menolong dan meminta balik kekasihnya alias Amelia. Di situ tiba-tiba ada Charas yang datang buat nolongin mereka. Jadi ribut dah tuh berdua. Tapi sayangnya Charas malah kena tusuk dan luka-luka. Dan yang bikin tambah heboh lagi, tiba-tiba di situ Bella datang sambil bawa senjatong dan nembakin ke arah Z. Mason sampai bingung tuh kenapa Bella ngelakuin itu. Tapi si Bella bilang dia nggak mau ngambil kalung. Dia cuma mau dendam sama Z karena udah mencuri sesuatu dari diri dia. Bella justru malah ngebebasin mereka. You guys should get out of here. Let's go. Come on. Come on. Get him up. Come on. Saat itu juga, Mason dan tim langsung pada buru-buru pergi. Mereka harus gerak cepet nih biar gak ketahuan siapapun. Dan di situ mereka masih mau nolongin Charas yang sebenarnya nggak sepenuhnya ada di pihak mereka. Bener-bener susah banget nih. Mereka kabur lewat cerobong yang sempit dan gelap. Jadi harus baris berurutan kaburnya dan butuh penerangan pula. Gak bisa lihat dengan jelas. Padahal di belakang mereka udah ada yang ngejar tuh. Untungnya lama-kelamaan mereka bisa keluar nih. Tembusannya ke pabrik udang punya Z. Bener-bener asing banget dah tempatnya. Pas di pabrik mereka langsung coba buat lari sekenceng-kencengnya. Karena di belakang kan udah ada yang ngejar mereka tuh, komplotannya Z. Tapi si Charas lagi susah pula jalannya. Kakinya pincang karena habis ditusuk sama Z. Jadi ikut ribet nih mereka semua gara-gara Charas. Dan di dalam pabrik itu langsung terjadi adu senjatong antara Mason dan anak buahnya Z. Mereka harus tetap berusaha lari, berlindung, dan juga kesakitan kalau bagi Charas. Mason jadi penembak yang diandelin banget nih buat mereka. Pas udah jalan semakin jauh pun mereka masih dikejar juga. Malah sekarang udah kayak main tembak-tembakan sambil ngumpat. Mason harus bisa ngelindungin Link, Shaun, Charas, dan yang terpenting adalah kalung berisi hard drive itu. Pas mereka udah berhasil ngalahin anak buah Z dan mau kabur keluar dari pabrik, tiba-tiba mereka udah dihadang tuh sama Salazar dan komplotannya. Di situ Salazar udah bawa Amelia yang lagi ditahan, dan Mason harus kasih kalung itu kalau mau Amelia balik ke tangannya. Tanpa banyak basa-basi, Mason langsung kasih dah tuh kalungnya ke Salazar. Dia nggak mau berurusan apa-apa sama Salazar, dia cuma mau Amelia nggak ditahan. Nggak pakai lama, Salazar langsung nyuruh followers buat ngecek hard drive itu, dan isinya udah aman. Tapi tiba-tiba Salazar malah ngelunjak. Dia bilang dia masih dendam sama Mason, dan Salazar kasih pilihan ke Mason. Dia mau milih Amelia atau Shaun.
saudara kandungnya yang bakal dibunuh. Karena Salazar pengen bikin orang metong buat kesenangan dan kepuasan hatinya, Mason malah bilang, bikin metong dia aja, jangan Amelia ataupun Sean. You want to get a kick out of killing someone. Is that right? Choose me. Mason. Kill me, Abel. Mason. Yes. No. You kill me, Sean. Kill me. Shut up. Do it. Dan untungnya di situ tiba-tiba ada FBI yang datang dan langsung nodong senjatong ke semuanya. Salazar langsung kesel tuh karena ada FBI. Ini sama aja dia juga ketangkap sama FBI jadinya. Dan ternyata FBI bisa datang ke situ karena Mason bekerja sama. Mason menyerahkan diri ke FBI dan dia mengarahkan FBI buat tangkap Salazar. Dengan begitu, Mason sama komplotannya bakal bisa bebas dan yang ditangkap cuma Salazar aja nantinya. Pas dibebasin sama FBI, Mason sama komplotannya langsung seneng banget. Akhirnya mereka nggak dapat hukuman, nggak diincar sama FBI lagi, dan Salazar bisa ditangkap dan dapat hukuman nantinya. Bukan cuma itu, yang pasti Z juga udah metong. Damai dah tuh mereka semua. Film High Rollers bukan hanya tentang perjudian, bukan hanya tentang kasino mewah, dan bukan sekedar tentang uang besar. Film ini tentang manusia, tentang keserakahan, tentang ego, dan tentang bagaimana kekuasaan bisa membuat orang kehilangan batas. Di dunia para High Rollers, semua orang terlihat percaya diri. Namun sebenarnya mereka sama-sama takut kalah, karena saat seseorang terlalu terbiasa menang, mereka mulai merasa tidak bisa jatuh, dan disitulah kehancuran biasanya dimulai. Film ini juga menunjukkan bahwa kadang permainan paling berbahaya bukan yang ada di meja kasino, tapi permainan antar manusia, manipulasi, pengkhianatan, dan ambisi. Pada akhirnya, semakin tinggi seseorang bermain, semakin keras juga mereka bisa jatuh. Gimana nih pendapat kamu tentang film High Rollers? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.